Kita mau belajar tentang bahasa Indonesia. Waalaikumsalam. Aidil baru datang. Aidil, tadi pagi kamu berangkat jam berapa ke sekolah? Jam 8, Bu. Jam 8? Iya. Ya Allah. Nah, Aidil, tahu gak kita itu jam berapa masuk sekolah? Jam 7.30. Jam 7.30. Berarti kalau kamu berangkat jam 8, artinya kamu telat. Aidil, hari ini kamu terlambat. Dan ibu juga tahu kamu sudah 3 kali terlambat ya? Iya, Bu. Nah, Aidil, setiap orang kan pasti punya kesalahan. Termasuk Aidil sekarang terlambat. Ibu juga pernah melakukan kesalahan dengan terlambat datang ke sekolah. Tapi Bu Ida yakin Aidil punya alasan dengan datang terlambatnya Aidil ke sekolah. Coba ceritakan sama Bu Ida alasannya apa? Karena tidurnya kemalaman, Bu. Tidurnya kemalaman? Iya. Nah, kenapa Aidil tidurnya malam? Karena main HP, Bu. Main HP? Iya, Bu. Bukannya belajar? Bukan. Oh, jadi kamu terlambat datang sekolah karena malamnya begadang, Iya. mainin HP Iya. sampai jam berapa? Sampai jam 11, Bu. Sampai jam 11? Iya. Kamu bangun pagi-paginya jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30? Iya. Berarti kamu tidak sholat subuh? Iya. Oh, nah berarti untuk kedepannya kamu harus ngapain? Biar tidak terlambat lagi. Jangan main HP, Bu. Jangan main HP kalau malam hari. Terus bangun jam berapa? Jam 6. Jam 5. enam? Jam 5. Jam 5 biar bisa sholat Subuh. Iya. Nah, sekarang Aidil tahu kan perbuatan terlambat datang ke sekolah itu perbuatan baik atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Nah, kalau misalkan kamu datang terlambat ke sekolah, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin. Disiplin. Terus ada lagi nggak? Tidak menghargai guru yang sudah datang ya. Iya, Bu. Nah, kedepannya berarti Aidil harus bagaimana? Harus taat aturan dengan datang tepat waktu dan tidak terlambat, malamnya tidak begadang. Ya, Ibu berharap setelah ini Aidil bisa datang ke sekolah tepat waktu ya. Iya, Bu. Ya, dan tidak melanggar lagi keyakinan kelas kita. Iya, Bu. Ya, terima kasih Aidil. Terima Semoga kasih. bisa memperbaikinya. Ayo. Ya, sekarang Aidil boleh untuk istirahat. Terima kasih, Bu. Ya. Alex, tadi Bu Wida dengar katanya kamu ngambil makanan punya Seina ya? Iya, Kenapa kamu ngambil makanan punya Seina? karena lapar. Lapar? Memangnya kamu belum makan? Nggak bawa bekal. Kenapa kamu nggak bawa bekal, Alex? Ibu pantinya sakit, Sakit apa ibu pantinya? pusing. Oh, jadi ibu pantinya tidak bisa ngasih bekal, nggak bisa masak. Iya, Nah, Alex, ibu Ya. tahu kalau misalkan kamu sekarang sedang lapar. Nah, lapar itu berarti kamu perlu memenuhi kebutuhan dasar kamu. Tapi, apakah dengan kamu mengambil makanan Sena itu perbuatan yang baik? tidak. Tidak. Nah, kalau seperti itu, Bu Wida tidak akan menyalahkan kamu, tetapi kita cari solusinya bersama. Kalau misalkan kamu tidak dikasih bekal oleh ibu panti, apa yang harus kamu lakukan? Kamu bisa nggak menyiapkan bekal sendiri? Bisa.
Bisa. Kamu bisa memasak? Bisa. Masak apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Nah, kamu bisa memasak nasi goreng. Jadi kamu bisa menyiapkan bekal sendiri. Jadi tidak bergantung dengan Ibu Panti. Nah, sekarang kalau misalkan kamu tidak dikasih bekal, kamu sudah bisa menyiapkan bekal kamu sendiri. Jadi untuk kedepannya kamu bisa ya Iya. bekal sendiri, bawa bekal sendiri. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kalau misalkan mengambil makanan punya teman, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ngambil makanan. Nah, kalau dengan mengambil makanan punya teman, berarti kamu sama dengan tidak menghargai orang lain. Jadi, harusnya kamu meminta izin terlebih dahulu. Untuk kedepannya, tidak boleh ya berbuat seperti itu lagi. Nah, sekarang tugas kamu apa? Harus meminta maaf dan berjanji tidak akan mengambil makanan orang lain lagi. ya. Nah, sekarang kamu harus ingat ya apa yang sudah kamu janjikan kepada ibu. Kamu tidak boleh mengambil makanan orang lain dan harus menghargai orang lain. Nah, Bu Wida mau ke kantor lagi ya.